Pemirsa, Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor Kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang mana yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus terang saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, Wakil Bupati PD Jaya Aceh Hasan Basri memukul kepala SPPG saat sidak ke dapur MBG. Setelah mendapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung klarifikasi dan minta maaf atas tindakannya. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas saat Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sagu, Kecamatan Trienggadeng, PD Jaya Aceh. Saat bicara dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan bogem mentah ke arah kepala SPPG Muhammad Reza. Aksi itu langsung dilerai oleh relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak, memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri emosi karena nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan minta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keterlaluan saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Trienggadeng. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trienggadeng. Pasca kejadian, korban pemukulan dan relawan SPPG melaporkan kejadian pada Bupati PD Jaya. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Klungkung Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial, pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya.
Kan gitu. Lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung Pali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba penembakan torpedo kapal selam otonomus digelar di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kapal selam tanpa awak ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT PAL. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melihat langsung uji tembak torpedo kapal selam tanpa awak otonomus di perairan dermaga Madura, Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tanpa awak ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Menurut Syafri Samsudin, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi dan menggunakan kapal selam tanpa awak. Sudah bisa kita persiapkan dalam waktu tidak lama, maka di tahun 2026 insya Allah seluruh checkpoints dari wilayah nasional perairan kita itu akan kita isi dengan pengamanan kapal selam kita yang tanpa awak, yang tentunya punya manfaat efisiensi personel dan juga efisiensi material dan juga efisiensi waktu. Keberhasilan uji tembak torpedo ini meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli 30 unit kapal selam tanpa awak dari PT PAL Indonesia. Alutsista karya anak bangsa ini akan melengkapi armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ismalia, iNews melaporkan. Kementerian Pertahanan dan TNI melaksanakan renovasi Gereja Santo Yohanes Paulus II di Stasi Okpol, Papua Pegunungan. Renovasi itu memperluas kapasitas gereja dari 40 menjadi 200 jemaat untuk memberikan ruang ibadah yang lebih layak bagi masyarakat setempat. Kementerian Pertahanan dan TNI melaksanakan renovasi Gereja Santo Yohanes Paulus II di Stasi Okpol, Papua Pegunungan. Renovasi ini memperluas gereja dari yang sebelumnya berkapasitas 40 menjadi 200 jemaat. Renovasi ini untuk memberikan ruang ibadah yang lebih layak bagi masyarakat setempat. Bentuk dari Koopsa Sumada hadir di Papua Pegunungan ini bukan hanya menjaga kedaulatan, bukan hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi kenyamanan masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu upayanya melalui rehab gereja atau renovasi gereja ini yang dikerjakan oleh Satgas Balmin, Konsipur, dan dibantu oleh Satgas Ter dan Satgas Cimutut 51. Masyarakat setempat mengapresiasi perbaikan gereja yang sangat membantu umat Katolik untuk beribadah. Kami sangat apresiasi kepada Bapak dari TNI yang pada kesempatan ini kita dapat berkat Tuhan yang melalui Bapak Tentara kita dapat rehab total gedung gereja kami. Ini sangat luar biasa. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemhan dan TNI dalam memperkuat ketahanan sosial dan spiritual masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui semangat gotong royong, pertahanan diwujudkan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga lewat harmoni, toleransi, dan kebersamaan.
Dari distrik Okpol, Papua Pegunungan, Muharlin Ayus melaporkan.